Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan untuk membahas mengenal di dalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana yang terakhir kita membahas Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq artinya adalah yang maha menciptakan, sedangkan Al-Khallaq yang banyak menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan satu makhluk, tapi seluruh apa yang berada di muka bumi, seluruh apa yang ada di jagat raya adalah makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita membahas nama setelahnya dari rentetan dari surat Al-Hasyr ketika Allah mengatakan wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ketika Allah mengatakan dialah Allah yang maha menciptakan. Kemudian al-musawwir. Nah, bahasa kita adalah al-musawwir. Apa itu al-musawwir? Para ulama menjelaskan di antara al-musawwir adalah alladzi yunfidu ma yuridu ijadahu 'ala sifati allati yuriduha. Yaitu zat yang menciptakan apa yang dia inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. 'Ala sifati ma yuriduha. Sesuai dengan bentuk yang dia inginkan. Jadi menciptakan apa yang diinginkan, tapi bentuknya persis dengan apa yang diinginkan. Gambarnya seperti ini. Ketika kita atau teman kita adalah seorang arsitek, sudah berbulan-bulan dia membuat sketsa untuk sebuah proyek yang besar dengan begitu detailnya. Begitu bangunan tersebut dibikin, apakah 100% sama dengan sketsanya? Tidak, gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Entah itu dari segi ukurannya, entah itu dari segi bentuknya. Ada sesuatu yang berbeda. Dan segi warnanya ada yang berbeda. Begitu bikin sketsa, kayaknya warna yang cocok adalah abu-abu misalnya. Setelah bangunan jadi, gak cocok. Akhirnya diganti. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan membentuk sesuatu, pasti persis dengan keinginannya, tidak akan meleset. Jadi apa yang dibentuk sekarang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bisa membentuk dalam kondisi gelap. Sebagaimana Allah mengatakan wa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kalian, yaitu wahai manusia. Kita dibentuk di mana? Di rahim ibu-ibu kita. Kondisi gelap atau terang? Gelap, nggak ada cahaya. Ketika arsitek bikin sketsa dengan kondisi gelap, apa yang terjadi? Mending jelek, jadi bola muda, jadi benang kusut. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu membentuk kita dengan yang bentuk sempurna ini di dalam rahim ibu kita dalam kondisi sangat gelap kita. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Al-Musawwir, yang maha membentuk. Tidak ada manusia atau makhluk pun yang melebihi daripada sketsa yang Allah berikan dan pewujudannya daripada apa yang Allah telah inginkan. Mustahil, sebuah kemustahilan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, sebagaimana juga mengatakan huwallazi ansha'a khalqahu 'ala suwarin mukhtalifatin liyata'arafu biha. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan makhluk-makhluknya ini bentuknya berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda, rupanya berbeda-beda, meskipun satu jenis. Kita jenisnya manusia. Ada yang sama di sini? Beda semua. Padahal kita sama-sama manusia. Kalau seandainya kita diberikan tantangan, berikan atau buatkan sebuah bentuk, ya, entah itu misalnya bentuk kursi misalnya, kita disuruh membuat kursi 100 biji dengan bentuk yang berbeda, bisa dengan waktu mikir kita akan berpikir panjang, dan itu sebenarnya yang susah.
Kalau membuat sesuatu yang sama gampang, tinggal copy paste selesai. Tapi membuat sesuatu yang harus berbeda dengan jumlah yang begitu banyak, dan dari Nabi Adam nanti sampai makhluk yang terakhir, sampai manusia yang terakhir akan berbeda semua. Tidak ada yang sama, mirip ada, tapi tidak ada yang sama. Anak kembar pun tidak mungkin sama, pasti ada bedanya. Itu pasti. Dan kita mustahil untuk membuat demikian. Allah membuat makhluknya berbeda-beda. Sampai pun kita memiliki juga sidik jari yang beda-beda. Seluruh makhluk, seluruh manusia sidik jarinya berbeda-beda. Sehingga apabila ada orang hilang ataupun meninggal dengan badannya yang tercincang-cincang, apa salah satu metode untuk memeriksa atau mencari? Dengan sidik jari, ketemu. Karena semua manusia punya sidik jari yang beda-beda. Dan inilah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma manusia saja. Kita pernah lihat zebra. Zebra itu ada belang-belang yang dikatakan. Ketika kita membaca penelitian tentang zebra, belangnya itu beda semua. Seluruh zebra yang ada di muka bumi, belangnya beda semua. Dan ketika kita berpikir tidak mungkin hal yang hebat semacam itu, yang dahsyat semacam itu ada dengan tanpa disengaja. Mustahil. Yang tidak sesempurna itu saja harus ada perencanaan yang begitu panjang. Lantas bagaimana sampai sempurna demikian? Ini menunjukkan tentang kehebatan Rabb kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan kita yang berbeda-beda liyata'arafu biha, agar kita saling mengenal. Ta'aruf yaitu wazan dafa'an. Ketika kita melihat dari konsep bahasa Arab, dafa'an ini maknanya adalah al-ishtirak baina isnaini fa aktsar. Keikutsertaan dua belah pihak atau banyak. Berarti bukan cuma antara satu pihak saja, tapi semuanya agar bisa mengenal. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya manusia wajahnya sama. Kita semua di sini hadir, wajahnya sama, kemudian posturnya sama, bentuknya sama. Gimana kita cara mengenalnya? Dan perempuan bentuknya sama. Gimana kita mengenal istri kita? Anak kita, orang tua kita. Inilah fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat manusia, membuat makhluknya berbeda-beda. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Liyata'arafu biha, agar mereka saling kenal. Dan inilah kita kembali menilik tentang kehebatan Rabb kita yang memiliki sebuah nama, itu Al-Musawwir, yang maha membuat bentuk. Dan ini menjadi keyakinan seharusnya, membuahkan keyakinan kita, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta terhadap Rabb kita. Kemahibatan Allah Ta'ala menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Hadza ma'al bisawab. Ini dapat kita sampaikan. Dan berkafaratul majlis. Aku bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.